Terus di sini pin nomor satunya, pin nomor 1 di ujung sini. Ini harus hati-hati. Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan membuatkan video bagaimana cara kita melakukan proses cloning ECU menggunakan alat Autel Maxi IM508 dengan kit programmernya SP400 untuk mobil supercar Maserati Quattroporte GTS 4,7 liter dengan ECU dari Bosch. Di sini tipenya Boschnya adalah ME9.11 seperti itu. Di sini saya sudah siapkan 2 ECU, ini bawaan yang akan kita ambil data originalnya. Kemudian yang kedua ECU baru yang datanya akan kita timpa untuk proses cloning. Dan sebelum saya lakukan saya pengambil video ini, saya sebelumnya sudah buatkan juga video cara melakukan cloning juga, cuma menggunakan alat trust data dari DeepSport. Dan di video ini tujuannya sama, melakukan proses cloning, hanya ada perbedaan cara kerjanya dari alat DeepSport dengan Autel Maxi IM508 ataupun IM608. Oke, kita langsung aja bagaimana step by stepnya. Oke. Di sini buat rekan-rekan, biasanya kalau untuk IMO bisa masuk ke IMO seperti ini. Oke. Kemudian kita cari di sini Maserati. Di sini kita manual selection atau sistem selection langsung boleh. Di sini akan saya perlihatkan bahwa menu IMO di mobil Maserati. Oke, ini ada 2 sistem immobilizer. Nah, ini dia menggunakan, kenapa kayak gini? Karena dia menggunakan koneksi OBD2 langsung. Jadi on vehicle ininya. Dan kalau saya cek dia lebih ke sinkron immobilizer ataupun penambahan kunci. Namun untuk proses cloningnya kita tidak bisa temukan di menu immobilizer ataupun di keyless system di sini. Tapi nanti saya akan perlihatkan di mana kita harus masuknya. Nah, ini keyless systemnya semuanya via OBD2. Nah, untuk proses cloning rekan-rekan bisa coba cek di menu satu yang lagi, yaitu menu programmer. Sini. Oke, dia cek upgrade. Nah, kita masuk ke chip EEPROM, MCU, ECU. Kemudian chip read and write. Nah, kemudian di sini ada EEPROM. Masuk di sini EEPROM. Kemudian nah, ini adalah brand-brand EEPROM. Kemudian kita coba cek EEPROM yang digunakan pada ECU milik Maserati ini. EEPROM-nya yang ini. Di sini mungkin nggak terlihat jelas. Di sini tertulis ST95160. Nah, kita pilih mereknya ST, kemudian 95160. Jadi yang ST95 XX-nya 3 kali, bukan yang 4. Kalau yang ini nanti salah. Jadi yang ini kita klik ini. Nah, sini 95160. Oke, kemudian di sini ada EEPROM, ada status. Nah, di sini yang membedakan proses cloning antara IM508 ataupun IM608 dibandingkan dengan trust data. Jika menggunakan Autel, yang kita cloning hanyalah data EEPROM-nya aja. Jadi kita langsung mengakses data EEPROM. Jadi kita akan lakukan koneksi langsung ke EEPROM-nya ini. Sedangkan kalau rekan-rekan lihat video di trust data, kita menggunakan akses dari sini menggunakan adapter metallic frame untuk mengambil keseluruhan data. Tidak hanya EEPROM, tapi kita juga ambil MPC atau microprocessor
hingga external flash seperti itu. Nah, oke. Kemudian kita klik status. Kemudian kita cek skematik diagramnya. Nah, di sini kita bisa lihat skematik diagram, yaitu di sini ada dua koneksinya, yang picture nomor 2 dan picture nomor 1 ini menggambarkan bentuk EEPROM-nya. Jadi ada EEPROM yang ada cowakan seperti ini, bisa di zoom ya. Oke, ini cowakan seperti ini. Jika ketemu EEPROM yang ada cowakan kayak gini, maka nomor satunya ada di sebelah kiri. Seperti itu. Ini tipe-tipenya. Ini ada cowakan atau ada tanda titik, atau di sini juga ada tanda titik. Titiknya menandakan nomor satunya. Cuma kalau rekan-rekan lihat di sini, nanti rekan-rekan bisa lihat pakai mikroskop mungkin ya. Ini tidak ada cowakan. Jadi bukan tipe mikroskop yang nomor 2, tapi dia lebih ke ini. Jadi, bentar, masih nge-lag. Nah, dia tipenya lebih ke nomor 1.6. Dimana kalau kita lihat dari samping, dari samping sini. Dari sinilah, dari sisi sini, yang ini nih, itu dia ada kayak di taper di sini ini. Itu menandakan lokasi pin nomor satunya ada di depan sini. Oke. Kemudian untuk koneksinya, ada beberapa koneksi yang bisa kita gunakan. Ini semua sudah tersedia di SP400. Yang pertama kita harus lepas EEPROM-nya, kemudian kita tempelkan di board sini. Kemudian ada juga model yang seperti ini, dia ada slotnya di atas. Jadi setelah EEPROM-nya dilepas, kita masukkan ke sini. Kemudian yang saya akan menggunakan S3 atau S3. Dia menggunakan capit buaya seperti ini. Jadi harapan kita tanpa perlu lepas EEPROM. Jadi kita tinggal konekkan seperti ini. Nah, kalau yang S2 ini nanti dia setelah dilepas, dia akan dimasukkan ke dalam sini. Sedangkan kalau yang S1 yang tadi, setelah dilepas EEPROM-nya, ditempelkan seperti ini. Nanti rekan-rekan bikin like class bisa coba satu persatu. Kebetulan saya sudah coba terlebih dahulu, dan yang paling mudah untuk kita bikinkan tutorial menggunakan capit buaya seperti ini. Oke. Dan identifikasi capit buayanya pun juga cukup tricky, di mana di sini, di sini kita bisa lihat ada cowakan, ada cowakan sini, cowakannya dimasukin ke yang pertama sini, di sini nih. Oke, di sini juga ada warna merah yang menandakan pin nomor satunya berada di ujung sini. Jadi kalau rekan-rekan lihat cowakan di sini, sebelah kirinya ini terhubung dengan soket nomor 1 yang di sini ada pingnya. Jadi kalau rekan-rekan mau tes dari ujung sini ke pin nomor satunya yang di sini, nanti ada kontinuitas menggunakan multimeter untuk memastikan bahwa benar itu lokasi pin nomor 1. Oke, kita masukkan di sini. Oke, setelah kita masukkan, kita cepit. Ini ya, ini ada kayak tuas gitu. Nah. Oke, setelah kita cepit, terus di sini pin nomor satunya, pin nomor 1 di ujung sini. Ini harus hati-hati. Rekan-rekan kalau mungkin agak kurang terlihat, bisa menggunakan bantuan mikroskop yang digital ataupun yang manual. Oke, sekarang kita cek statusnya. Cek status ini untuk memastikan, ada yang kelupaan. Nah,
proses ini SP400 harus menggunakan power supply. Kita ulang lagi, kita read. Nah, di sini kita bisa lihat setelah saya konekkan power supply, SP400 sekarang sudah bisa membaca status dari EEPROM ST95160 yang digunakan ECU Maserati yang lama ini. Kalau 000 seperti ini artinya koneksinya benar dan tidak ada protectionnya di sini. Ini boleh kita save, boleh kita tidak save karena ini hanya status aja. Setelah itu berikutnya kita lakukan proses reading di EEPROM, kemudian kita read. Proses cloning akan selalu sama prosesnya, yaitu mengambil data dari ECU lama kemudian dimasukkan ke ECU baru. Nah, ini adalah datanya dari ECU lama, data EEPROM di dalam chip EEPROM, atau di EEPROM ini ada informasi immobilizer. Kemudian kita klik save. Sini kita tulis aja Maserati ECU lama ya. Oke. Kita save. Oke, ini sudah kita ambil datanya dari ECU lama, EEPROM ECU lama, atau data IMO-nya kita sudah tarik. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan data IMO tersebut ke dalam ECU yang baru, dan kita di sini kita menggunakan ECU barunya itu adalah ECU second hand atau ECU bekas yang dibeli dari junkyard. Kita lepas di sini, kita geserkan dulu ECU-nya. ECU barunya, nah, kita buka. Prosesnya sama. Nah, udah. Sekarang kita cek dulu sebelum kita read, kita status dulu. Kita read, kita pastiin bahwa ini kalau di DIMSPOS seperti ID lah, seperti itu. Nah, 000 juga, yang nggak ada proteksi di sini. Kita bisa ngambil data secara keseluruhan. Kemudian kita EEPROM, kita read, kita backup dulu data ECU yang lama, data immobilizer-nya. ECU yang baru. Sebelum kita timpa, kita backup dulu. Nah, ini adalah data immobilizer-nya atau data yang tersimpan di chip EEPROM. Oke, kita save. Kemudian di sini kita save, kita tulisin Maserati ECU baru. Nah, oke, langkah berikutnya adalah kita timpa. Ini masih terkoneksi di ECU yang baru. Kita klik write, cuma kita pilih dari ECU nih, Maserati lama.bin. Oke. Kita klik OK, kemudian kita proses writing. Nah, proses writing sudah sukses. Kemudian kita double check lagi, kita cek status dulu untuk memastikan chipnya masih bekerja setelah dilakukan proses writing. Oke, sip. Nah, sekian adalah cara proses cloning menggunakan MAXI IM. Berbeda sama menggunakan trust data, di mana kita bisa mengambil keseluruhan datanya, kemudian kita copy ke ECU yang baru. Di MAXI IM ini kita hanya mengambil data yang tersimpan di chip EEPROM saja, seperti itu. Dan data di dalam chip EEPROM ini berhubungan dengan data-data immobilizer, seperti itu.
Jadi kita tidak berubah file ataupun settingan file ataupun software number atau data tuning, tapi kita hanya mengambil data immobilizer dari mobil lama, dimasukkan ke ECU baru dikarenakan ECU mobil lama itu rusak seperti itu. Dan setelah ini selesai, kita bisa langsung cabut, kita rapikan kembali, kita pasang covernya, jangan lupa di sealant, dan kita pasangkan di mobil yang sedang kita kerjakan. Karena kita sudah lakukan perubahan EEPROM atau data immobilizernya, artinya seharusnya tidak perlu lagi kita lakukan adaptasi immobilizer. Jadi mobil bisa langsung menyala ketika ECU ini dipasang. Seperti itu. Nanti kita akan update bagaimana reaksinya setelah dipasangkan ke mobil. Kita bikinkan story nanti di Instagram mungkin ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa tonton terus video-video kita dan bagikan jika video yang kita bikin ini bermanfaat. Mungkin rekan-rekan bisa bagikan ke teman-teman yang lain, teman-teman bengkel yang lain yang ingin juga belajar dan sharing-sharing di sini untuk supaya bengkelnya semakin naik kelas seperti itu. Jangan lupa bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Ini dibuka dong. Mana ya lo? Ecuna satu tuh. Mana ya?